Kemudian kita lanjut ayat ke-14. Ayat ke-14 ya. Baik. Wa anna minal muslimuna wa minal qasituna. Faman aslama faulaika taharru rasyada. Wa anna minal muslimuna wa minal qasituna. Dan sungguh di antara kami ada yang muslim dan di antara kami juga ada yang qasit. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan muslim? Muslim itu artinya di sini secara arti kata yang berserah diri, yang tunduk. Ya. Jadi di antara kami itu siapa? Di antara mereka. Ya. Kalangan jin ini setelah mereka, nah di sini perhatikan, setelah mereka sami'nal huda, setelah mereka sami'na Qur'anan ajaba, setelah itu, nah setelah mereka ketemu dengan Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, inilah kebenaran gitu kata mereka. Nah maka di antara mereka, dari mereka di sini artinya bisa dari kalangan mereka sendiri, kalangan intelektual itu juga dari kalangan kaumnya, gitu ya. Jadi kan mereka menceritakan ini juga kepada kaumnya, gitu ya, kepada kaum mereka. Nah di antara mereka, di antara kami kata mereka, di antara kami ada yang muslim, artinya yang berserah diri, yang tunduk. Tunduk kemana? Tunduk yang dimaksud di sini, tunduk mengikuti petunjuk Al-Quran itu. Jadi mereka menjadi muslim, berserah diri untuk ikut belajar, untuk ikut mengikuti pembinaan. Ya enggak? Dengan bimbingan ayat-ayat Allah tadi. Ya enggak? Nah, itu namanya muslim. Jadi muslim itu artinya orang yang berserah diri, orang yang tunduk, dalam arti mengikuti ketentuan-ketentuan, ya yang utama adalah mengikuti pelajaran dan kemudian mengikuti ketentuan-ketentuannya, itu disebut muslim, gitu ya. Nah di antara mereka yang muslim gitu ya, tunduk kepada itu, ya kepada al-huda itu dari Allah. Ya. Tetapi juga waminal qasitun, di antara kami ada yang qasit. Nah qasitun ini kalau di sini diartikan menyimpang. Sebenarnya bukan menyimpang, ya, yang tidak tepat diartikan. Al-qasituna itu dari kata al-kisti. Kisti itu biasa diartikan dalam Al-Quran dalam ayat lain itu sama dengan adil, ya. Kisti itu jadi artinya adil, atau ayat keberapa ini? Ayat ke-14 ya. Atau sama dengan tidak memihak, tidak berat sebelah, itu namanya kistun, ya. Jadi dia berposisi netral, ya, adil, ya, tidak memihak kepada salah satu, namanya kistun. Orangnya disebut qasit. Jadi qasit itu satu sikap adil, sikap tidak memihak kepada salah satu, atau tidak memberatkan seseorang, tidak memberatkan pihak lain. Ya. Ayat ke-14 ya. Jadi di antara kami ada yang muslim. Muslim itu artinya orang yang ikut berserah diri, ikut tunduk patuh kepada pelajaran, mengikuti pelajaran dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan. Gitu ya. Ya katakanlah Islam seumumnya gitu ya. Jadi muslim seumumnya, seperti halnya kita kan muslim seumumnya ya. Gitu. Jadi kita tunduk patuh ya. Ikut baca Al-Quran, ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan zakat, ikut-ikutan apalagi puasa gitu, muslim, ikut-ikut ketentuan itu ya. Bisa juga seperti itu. Tapi ada juga ya nanti yang qasit. Qasit itu tadi artinya itu dia bersikap di tengah-tengah. Dia tidak memihak dalam arti dia tidak menentang kepada dakwah Al-Quran. Tetapi juga dia tidak tunduk kepada ajaran Al-Quran. Bisa dipahami ya? Jadi qasit namanya. Jadi qasit itu sikap netral ya. Tidak tunduk, tapi juga tidak menentang. Artinya apa? Artinya dia mempersilahkan. Jadi ada nanti masyarakatnya itu, ya masyarakat golongan mereka itu, ya yang
tidak menentang terhadap adanya dakwah Nabi Muhammad ini, terhadap Al-Quran ini juga, tapi juga tidak tunduk, tidak berserah diri. Artinya ya silakan saja begitu. Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud qasid, itu yang arti yang lebih tepatnya gitu ya. Jadi kalau di sini diartikan menyimpang, itu nggak tepat, secara bahasa nggak tepat. Tetap qasidun, kistun itu artinya lurus ya, ada di tengah-tengah atau tidak memihak, namanya adil. Nah di sini jadi ada kalangan dari mereka atau kalangan dari masyarakatnya itu yang bersikap netral saja, tidak tunduk, tidak ikut belajar Al-Quran, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan, tetapi juga mereka tidak menentang. Ya, bisa dipahami ya gitu. Kita lanjutkan. Faman aslama faulaika taharu rosada. Maka siapa yang berserah diri, ya enggak, siapa yang tunduk, ya, maka mereka itu telah memilih rosada. Berarti mereka itu memilih jalan yang lurus, memilih hidup di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Yang jadi nanti ada masyarakat mereka itu ya. Dalam hal ini kan kita sudah tahu tentang latar belakangnya ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Yasrib ya. Ini mereka berbicara tentang surat Al-Jin ini adalah kalangan cendekiawan dari Yasrib, dan mereka menceritakan tentang bagaimana realitas keagamaan masyarakat mereka, dan setelah mereka mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini ya. Begitu, jadi setelah mereka mendapatkan petunjuk dan mereka menyampaikan kepada masyarakatnya petunjuk itu, maka masyarakatnya itu ada yang muslim. Muslim artinya apa? Ikut tunduk, ikut belajar, ikut mentaati ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu. Tetapi ada juga yang netral tadi, qasitun saja. Ya, tadi apa qasitun tadi? Mereka itu tidak menentang ya, tetapi juga tidak ikut gitu ya. Jadi posisinya hanya mempersilahkan, saya emang nggak ikut, silahkan saja gitu ya. Nah, paman aslama, siapa yang berserah diri kepada Allah dengan segala ketentuannya, maka ulaika taharau rosada. Maka mereka itu adalah yang memilih hidup di jalan yang benar. Kita lanjutkan ayat ke-15-nya. Wa amal qasitun. Nah, bagaimana dengan yang qasit tadi? Wa amal qasitun, adapun orang yang qasit tadi, yang bersikap netral tadi, fakanu li jahannama hatoba. Maka mereka itu adalah hatoban li jahannam. Apa arti hatob? Hatoban itu sudah pernah kita bahas kalau tidak salah dalam surat Al-Lahab ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatob. Hatob itu artinya nasib sial. Ya. Jadi dalam kamus itu ada istilah hatob yang bisa berarti juga nasib sial, ya, kesialan. Ya. Jadi mereka itu, adapun orang yang qasid, orang yang bersikap netral terhadap Al-Quran, bisa dipahami nggak netral terhadap Al-Quran? Oh, ini Al-Quran, pelajaran dari Allah, pelajaran dari Tuhan Sang Pencipta. Saya netral aja. Apa namanya netral itu? Menerima tidak, menolak juga tidak. Ya silakan saja, kalau mau belajar kalian silakan. Saya mah nggak ikutan, tapi saya juga nggak akan menentang. Itu dari qasitun. Kira-kira sikap itu benar nggak? Nah, sikap itu kan seolah-olah sikap yang baik, ya enggak? Sikap yang bijak gitu. Memang bijak. Tetapi kalau urusannya dengan Allah, dengan ajaran Allah, maka itu bukan sikap yang benar. Itu masalahnya. Ini kan Al-Quran dari Tuhan, dari Allah Sang Pencipta, ya. Allah yang menciptakan kita. Allah ngasih pelajaran kepada kita. Ini pelajarannya. Ini Al-Quran. Untuk diikuti, untuk ditaati. Kemudian kita mengambil sikap netral saja. Kayak benar, padahal justru itu sikap yang arogan ya, sikap yang tidak patut gitu ya. Ya enggak, bisa dipahami ya gitu. Jadi ya, mengapa mereka itu menjadi fakanu li jahannam hatoba? Justru itu bukan sikap yang pantas, yang patut ya menghadapi
pelajaran Allah, pelajaran Sang Pencipta. Harusnya tunduk, harusnya patuh. Ya enggak? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kan begitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kan itu tujuannya. Nah, orang yang qasid itu orang yang bersikap netral, ya, tidak memihak, menentang tidak, menerima juga enggak gitu ya. Berarti itu keluar dari tujuan ini. Berarti ya sama saja sebenarnya, ya enggak? Sama saja itu berarti kafir, menolak. Ya enggak? Begitu. Walaupun itu seolah-olah sebuah sikap yang bijak, tapi tetap enggak bisa. Di mata Allah tidak bisa. Begitu. Tetap mereka itu adalah sebuah sikap yang bisa dikatakan sebagai sikap negatif kufur dengan nilai-nilai ajaran Allah, ya, ajaran Sang Pencipta. Ya, kita ulang lagi ayat 15. Wa amal qasituna, maka siapapun yang mereka yang bersikap netral itu fakanu li jahannam hatoba, mereka akan menjadi bernasib sial di jahanam. Tuh berarti ini saking pentingnya pelajaran Allah kepada manusia. Itu enggak ada istilah sikap netral di mata Allah, itu enggak bisa diterima gitu ya. Bukan sikap yang bagus, bukan sikap yang bijak gitu. Justru itu satu kesalahan gitu ya. Ya enggak gitu. Walaupun mereka enggak menentang, silakan aja gitu kan. Mereka bilang silakan saja, Al-Qur'an diajarkan gitu ya. Tapi mereka enggak ikutan, mereka tidak melarang. Seolah-olah itu bagus, tetapi di mata Allah mereka juga akan masuk jahanam gitu, akan kena sanksi hukum di mata Allah. Fakanu li jahannama hatoba. Bisa dipahami ya? Nah, kita juga jangan sampai kita termasuk golongan ini juga. Ya enggak gitu. Berarti ini betapa sungguh-sungguhnya Allah menyampaikan ajarannya, menyampaikan jalan yang lurus kepada manusia untuk diikuti, untuk dipelajari gitu kan, untuk ditunaikan, ya, untuk dijalankan, untuk membangun kepribadian kita, ya enggak, untuk membina kepribadian kita, diri kita menurut yang Allah inginkan. Jadi Allah maunya kita ini menjadi pribadi yang terbina, ya enggak, yang mau ditingkatkan dengan nilai-nilai ajaran Allah dari aspek pemikiran, dari aspek mental, dan juga dari aspek perilaku. Itu maksudnya ke situ kan Allah. Begitu. Nah sekarang kalau kita bersikap netral, saya enggak, menentang tidak, menolak enggak, tapi mempersilahkan saja kalau yang mau belajar gitu. Nah itu bukan sikap yang bijak di mata Allah. Justru itu sikap yang salah kaprah sebenarnya ya. Jadi masuknya jahanam, akan bernasib sial di jahanam. Kira-kira begitu ya. Itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan qasid di situ ya. Kemudian ayat ke-16. Kita lanjutkan sampai ke-17 saja ya, sampai ayat 17 saja. Malam ini sampai ayat ke-17 saja. Wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an godako. Wa allawistaqamu, ya. Wa allau. Ini apa nih? Susunannya seperti apa nih ya? Jadi begini, ini asalnya wa an ya. Jadi alif itu, alif yang berharakat fathah itu asalnya an bahwa gitu ya. Wa an lau. Jadi ini gabungan dari wau, an, dan lau. Sekali lagi, itu gabungan dari wa, an, lau gitu ya. Wau itu artinya dan, a itu artinya an dari an, bahwa, lau itu artinya kalau. Dan bahwa kalau gitu artinya. Wa an lau. Cuman nunnya dihilangkan itu untuk memudahkan pengucapan ya. Itu dengan menghapus nun, jadi itu cukup menjadi alif saja karena ditasjidkan gitu ya. Sehingga bunyinya menjadi wa allau gitu ya. Wa allau. Bisa dipahami ya? Wa allau itu dari apa? Dari wa an lau, dan bahwa kalau gitu artinya. Wa allawistaqamu. Nah, maka jadi kasroh, asalnya lau, mati, waunya,
jadi kasroh karena ketemu huruf mati, ketemu istaqomu gitu ya. Jadi supaya bisa dibunyikan saja. Jadi wa alawis taqomu, dan bahwa kalau, nah gitu. Dan bahwa seandainya gitu ya. Dan bahwa seandainya istaqomu, mereka istiqomah. Artinya mereka tetap ya, bersikap tetap ala torikoh, di atas satu torikoh. Torikoh apa arti? Jalan. Ya, jalan di sini yang dimaksud dengan jalan keyakinannya. Kan tadi ada istilah toroiko kidada ya. Jadi mereka itu berbeda-beda aliran, berbeda-beda keyakinan agama. Ya, jadi dan bahwa kalau seandainya mereka itu tetap ya pada pendiriannya, yaitu tetap berada pada satu jalan keyakinan. Nah, mereka siapa ya? Tadi kembali ke ayat 15 itu. Siapa itu? Mereka yang qasid tadi ya. Qasid itu apa tadi? Yang bersikap netral. Baik. Nah, jadi ayat ke-16. Dan bahwa seandainya mereka istiqomah. Istiqomah itu artinya bersikap tetap teguh ya. Alat torikoh pada satu jalan keyakinan mereka. Nah, siapa itu yang dimaksud tadi? Yang qasitun. Jadi mereka yang netral itu. Jadi yang tidak menolak Al-Quran, juga tidak menerima gitu ya. Tidak melarang, juga tidak menerima. Tidak ikutan gitu ya. Tidak ikut-ikutan, ya tidak mengikuti, tetapi juga tidak melarang. Gitu ya, maksudnya qasitun. Pasti mereka itu sudah punya torikoh. Bisa dipahami nggak? Pasti mereka itu sudah punya keyakinan sendiri. Ya enggak? Gitu. Jadi mereka satu segi bijak ya, tidak tunduk ya, tidak berserah diri kepada ajaran Allah yaitu Al-Qur'an, tetapi mereka juga tidak menentang. Berarti mereka juga sebenarnya sudah punya toriko, sudah punya doktrin, keyakinan. Nah, gitu yang dimaksud. Apabila mereka yang bersikap netral itu mereka tetap berada pada jalan keyakinannya, gitu yang dimaksudkan. Ya pasti sudah ada keyakinan yang mereka pegang gitu. Tapi mereka hanya bersikap netral saja atau bersikap bijak saja kepada Al-Qur'an itu. Nah, maka dikatakan la asqainahum ma'an godako. Maka akan kami beri, asqaina artinya memberi minum. Asqo itu artinya memberi minum ya. Saya lihat dulu. Tuh, ini dalam kamusnya kalau diklik ya, we would have given them to drink. Nah, drink gitu ya. Ini bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia kumaha teh. Drink ya. Jadi give them to drink. Drink itu kan minum ya. Asqainahum. Nah, jadi kami akan beri mereka minum ma'an godako, dengan air yang melimpah. Godako artinya air yang melimpah. Bisa dipahami secara arti kata? Dan seandainya mereka tetap pada jalannya, gitu, pada jalan keyakinan mereka pasti sudah punya keyakinan, ya, keyakinan di luar Al-Quran, tapi hanya mereka bersikap bijak saja, gitu ya, terhadap Al-Quran yang dibawa oleh kalangan intelektual mereka itu. Ya, jadi masyarakat itu ada yang bijak tadi, gitu. Jadi melarang tidak, tetapi juga menerima pun tidak. Nah, apabila mereka tetap pada jalannya itu, nah ini kata kalangan jin itu, kami akan memberi mereka minum dengan air yang melimpah. Nah, ini apa nih? Jadi ini sebenarnya semacam gaya bahasa saja, gitu ya. Jadi apa hubungannya antara keyakinan ya dengan memberi air? Bisa dipahami nggak? Apa kaitannya antara keyakinan dengan memberikan air ya, air minum ya. Asqainahum ma'an godako ya. Bisa dipahami nggak yang dimaksud dengan memberi air ya, ngasih minum lah gitu ya, gampangnya. Jadi mereka itu kata
kata kalangan jin itu, kalau ada anggota masyarakatnya yang bersikap netral, bijak ya, terhadap Al-Quran ini, kalau mereka tetap berpegang pada keyakinannya, torikohnya, maka akan kami beri minum mereka. Gitu. Jadi beri minum ini hanya sebuah label saja, ya, hanya sebuah sesuatu aktivitas yang mewakili aktivitas yang lainnya yang lebih penting. Jadi ini sebuah gaya bahasa, apa istilahnya silahkan cari. Gaya bahasa ini ibaratnya kita ini kalau ada kepentingan pengen ngobrol kepada seseorang, ya, ada urusan penting, ya, tetapi bagaimana supaya urusan itu dibawanya supaya disampaikan dengan suasana yang santai gitu kan. Nah, ada istilah dalam bahasa kita itu, saya mau ajak kamu minum, saya mau ajak kamu ngopi, yuk kita ngopi yuk, yuk kita minum yuk di rumah. Gitu. Intinya itu bukan masalah minumnya, bukan masalah ngopinya, tetapi mau menyampaikan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih penting. Misalkan mau mengajak, ya, mau memberikan nasihat atau apapun istilahnya. Bisa dipahami nggak? Ya, ayat 16 ini. Karena konteksnya kalimatnya kan nggak nyambung, seolah-olah nggak nyambung gitu ya. Jadi bahwa seandainya mereka tetap pada jalan pikirannya, ya nggak, pada torikohnya, ya, torikoh itu pada jalan pemikiran mereka, ya, maka kami akan mengajak mereka minum dengan air yang melimpah. Nah, ma'an godako, air yang melimpah itu kan berarti maksudnya adalah mereka itu dipersilahkan untuk minum, ya, menikmati jamuan yang disajikan, yang disuguhkan itu sepuasnya. Jadi mereka itu mendapatkan ya perlakuan yang leluasa ya. Bagaimana supaya mereka itu menjadi leluasa, ya, tenang gitu ya. Jadi maksud mereka itu maksud dari kalangan jin ini kepada anggota masyarakatnya itu adalah untuk memberikan pendekatan, begitulah ya. Jadi ini kok masih kekeh ya pada jalannya gitu ya. Disampaikan kepada mereka petunjuk yang benar dari seorang Nabi Muhammad pada saat itu, tapi mereka malah bersikap netral gitu ya. Nah, kan harusnya nggak begitu kan? Konsekuensinya apa tadi kan? Konsekuensinya kan tadi, li jahannama hatoba, itu kan masalahnya berat gitu ya. Orang-orang yang seperti ini akan masalahnya ini berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Kita tidak bisa bersikap netral dengan Al-Quran, nggak bisa. Justru hanya akan membuat kita bernasib sial di jahanam, karena ini pelajaran penting dari Allah. Begitu kan? Maka pada ayat 16 ini maksudnya mereka mau melakukan pendekatan gitu, kepada mereka supaya intinya adalah barangkali mereka masih bisa diselamatkan gitu. Ya enggak? Jangan netral gitu, intinya begitu ya. Nah, jadi mereka yang masih bersikap netral dengan Al-Quran karena punya torikoh, punya pemikiran, punya aliran berpikir sendiri gitu kan. Nah, akhirnya kalangan jin ini mau mengajak mereka untuk minum kopi, minum teh, dan lain sebagainya. Intinya adalah mau diajak ngobrol. Bisa dipahami nggak nih ayat ke-16 ini ya? Jadi kayak nggak nyambung, padahal ini sebuah gaya bahasa saja gitu ya. Nanti gaya bahasa apa itu namanya gitu ya. Jadi ada tujuan lain yang lebih penting untuk mereka sampaikan, tetapi bagaimana supaya masalah yang penting yang mau mereka sampaikan itu berada dalam suasana yang santai, yang enak gitu ya. Tidak ada tekanan. Maka dikatakan askoinahu ma'an godako gitu. Diberi minum, diajak minum sepuasnya, silahkan. Kita perhatikan ayat ke-17. Nah, jadi tujuannya untuk apa sebenarnya? Mereka diberi minum itu. Tujuannya inilah ayat ke-17. Linaftinahum fihi. Nah, itu linaftinahum, dengan itu kami hendak menguji mereka. Jadi fihi, di situ dalam suasana di mana mereka diajak minum, diberi minum, ya. Linaftinahum, untuk menguji mereka. Apa arti menguji?
Menguji itu kan sama dengan memastikan seseorang dia itu sekuat apa gitu ya. Kan begitu artinya menguji ya, diuji. Ya. Kalau dia sebenarnya dia itu pilih yang mana, itu kan menguji sama ya. Maka menguji itu berarti mau melihat pembuktiannya, mau melihat kepastiannya dia di mana itu. Sehingga itu yang dimaksud dengan ujian gitu ya. Diuji. Sejauh mana dia masih tetap berpegang pada jalan pikirannya. Itu kan itu namanya menguji. Sehingga diajak ngobrol, diajak dialog ya, sambil minum kopi, sambil minum teh misalkan begitu. Jadi itu tujuannya ya. Kenapa mereka diajak minum itu? Linaftinahum. Kami hendak menguji mereka dengan itu, gitu, dengan ajakan minum itu. Kemudian waman yurid an zikri rabbihi yaslukhu adzaban suada. Nah, perhatikan ini. Maka siapa yang yurid an zikri rabbihi berarti yang berpaling ya. Siapa yang berpaling dari pelajaran Tuhannya. Nah, berarti mereka diajak minum-minum untuk ngobrol itu untuk dipastikan apakah mereka bertahan dengan jalan pikirannya, ya, mau diajak ngobrol, disampaikan kembali ayat-ayat Allah, ya, pelajaran-pelajaran Allah yaitu Al-Quran. Nah, maka jika mereka itu yu'rid an dzikri rabbihi, malah berpaling, ya, berarti berpaling itu berarti nggak mau dengar gitu, tetap nggak mau dengar, berpaling dari zikri rabbihi, dari peringatan Allah, dari pelajaran Allah, maka yaslukhu adzaban suada, maka dia Allah akan memasukkannya ke dalam keputusan azab, sanksi hukum yang suada. Suada itu berarti yang berat. Jadi udah pasti itu mah berat. Jadi benar-benar mau diuji untuk memastikan benar enggak dia itu kekeh, benar enggak dia itu tetap mempertahankan doktrinnya, jalan pikirannya, benar enggak dia itu benar-benar mengabaikan atau berpaling dari ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, itu yang dimaksud untuk memastikan ya, untuk menguji mereka pastinya di mana gitu. Jadi sebenarnya mereka itu, kalangan jin itu mau menyelamatkan mereka gitu. Sebenarnya pilihannya kemana gitu ya. Maka dengan jalan itu ya, dengan jalan mengadakan semacam acara minum ya, menjamu mereka dengan makan minum dan atau apalah namanya gitu ya. Kira-kira itu ya. Jadi itu hanya gaya bahasa saja. Linaftinahum fihi wa man yurid an zikri rabbih yasluku adaban suada. Nah, ini penting bagi kita ya, ayat ke-17 ini, apabila kita, termasuk kita, apabila kita ini yurid an zikri rabbih, kita berpaling dari pelajaran Allah, dari Al-Quran, sebagai zikrun, sebagai berisi peringatan, sebagai pelajaran. Nah, itu kata Allah, yasluku adaban suada. Kata Al-Quran ini, kata mereka ini, ya, maka dia Allah akan memastikan orang yang demikian itu ke dalam azaban suada, sanksi hukum yang berat itu. Ya, saya kira ini sudah cukup dipahami. Jadi konteks pembicaraan Al-Quran bahwa manusia itu sudah diberi status hukum oleh Allah, ya. Apabila kita membiarkan diri, ya, dengan nilai-nilai kepribadian kita yang tidak mau dibina, tidak mau ditingkatkan dengan ayat-ayat Allah, baik itu secara mental maupun secara aspek perilaku, maka ini sebenarnya konsekuensi hukum Allah ya. Kalau kita membiarkan diri tidak mau belajar, tidak mau dididik, dibimbing oleh Allah, maka Allah memberikan peringatan. Nanti akan hanya akan masuk ke dalam keputusan azab Allah, dihukum gitu ya. Jadi masalahnya itu Allah itu sungguh-sungguh. Hukuman Allah, azab Allah ini adalah sebagai tanda kesungguhan Allah untuk membangun manusia, untuk mengarahkan manusia agar menjadi hambanya. Mana tandanya? Bukti kesungguhan Allah. Ya buktinya itu. Kalau nggak tunduk, kalau nggak taat berarti dihukum, masuk neraka, kan begitu. Seandainya tidak ada konsekuensi itu berarti tidak sungguh-sungguh kan.
Ya enggak, Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain tujuannya untuk mengabdi. Kalau nggak mengabdi gimana? Nggak apa-apa sih, nggak ngabdi juga nggak akan ada hukuman. Ya itu sama aja bohong. Berarti nggak serius. Tujuan mengabdinya nggak serius, Allah gimana? Katanya untuk mengabdi. Nah, maka justru keseriusan Allah itu kesungguhan tujuan penciptaan manusia untuk mengabdi adalah justru dengan adanya konsekuensi ini, dengan adanya sanksi ini, gitu. Bahwa ini benar-benar Allah itu, gitu. Maka jangan sampai kita berpaling, mengabaikan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Ya enggak? Begitu berarti. Nah, jadi kira-kira sudah terjawab enggak tadi pertanyaan dari kalangan intelektual ya tentang dialog atau apa namanya? Perdebatan agama yang ada pada benak mereka, itu pada ayat ke-10 ya, bahwa kita ini nggak tahu apakah keburukan manusia itu, apakah manusia itu sesat atau manusia itu jahat, apakah itu takdir Tuhan ya, asyarun urida biman fil ardi am aroda bihim robuhum rosada, atau justru Allah itu menghendaki agar manusia itu berada di jalan yang lurus. Nah, barangkali pertanyaan mereka itu sudah terjawab ya dengan adanya tadi apa? Dengan adanya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad dan menemukan pelajaran-pelajaran ayat-ayat Allah yang sami'na Qur'anan ajaba, yang mereka anggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang yahdi ila rusdi. Saya kira itu dulu ya untuk malam ini, yaitu sampai ayat ke-17. Mudah-mudahan yang pertama adalah bisa menambah perbendaharaan kosakata, dan yang kedua mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan dan juga bisa memberikan pemahaman tentang lapangan ya. Ini surat jin ini adalah pengetahuan lapangan. Lapangan yang dimaksud adalah manusia dengan alam pikirannya, atau masyarakat dengan alam pikirannya, khususnya di sini adalah alam pikiran keagamaan mereka, gitu ya. Yang pada umumnya manusia itu sepeninggalan para nabi dan rasul itu sudah masuk ke dalam kemusyrikan. Kemusyrikan itu artinya sudah masuk berbagai unsur-unsur ya yang mencampur aduk ajaran-ajaran agama, ajaran Allah ya, menjadi unsur yang aduk-adukan, dan unsur-unsur itu sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, ada unsur sudah dianggap punya otoritas gitu ya. Otoritas itu apa? Kewenangan. Sudah dianggap punya kekuatan hukum gitu ya. Ada dua unsur itu, ada unsur sohibah ya. Sohibah, dan ada unsur walad gitu ya. Sohibah itu apa? Walad itu apa? Sohibah itu apa? Walad itu apa? Turunan. Jadi ada otoritas turunan, ada otoritas pendamping ya. Sohibah itu ada otoritas pendamping atau sohibah, dan ada otoritas turunan atau istilahnya waladan. Nah, itulah unsur-unsur yang menjadikan mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan unsur-unsur itu, sehingga unsur itu menjadi sekutu atau serikat yang dianggap punya otoritas, sehingga bukan membuat menjadi lurus, malah membuat fajaduhum rohako, menjadi ngawur gitu pandangan pemikiran keagamaan mereka itu. Nah, saya kira itu ya. Insya Allah kita lanjutkan untuk ayat-ayat selanjutnya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan atau apa, atau ada tambahan, mangga. Walhamdulillahirabbil alamin.